Kata polisi soal dugaan Kopda Muslimin meninggal karena menenggak racun. Polda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi bersama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan keterangan dalam konversi pers kasus percobaan pembunuhan berencana istri anggota TNI AD di Mapolda Jawa Tengah Semarang Senin 25 Juli 2022. Tim Resmob Polrestabes Semarang berhasil menangkap 5 tersangka beserta sejumlah barang bukti dalam kasus tersebut. Kopda Muslimin, terduga otak penembakan sang istri di Semarang, meninggal dunia. Muslimin yang jadi buronan itu sempat mengalami muntah-muntah sebelum meninggal. Sebelum meninggal, ia sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Pada saat pulang, beliau sempat minta maaf bahkan oleh orang tuanya dituruti untuk menyerahkan diri dan lain sebagainya. Dan timbul komunikasi antara M dan Pak Mustaqim orang tua Muslimin untuk meminta maaf. Tetapi pukul 5.30 dia muntah dan didapati pukul 7 meninggal dunia, kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi Kamis 28 Juli 2022. Soal dugaan menenggak racun, ia tidak mau memastikan. Setelah autopsi nanti akan kami sampaikan. Lutfi menambahkan tim Inafas dan POM sedang melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, tim juga akan melakukan otopsi jenazah kepada Muslimin. Nanti secara yuridis formal akan dilakukan autopsi atas persetujuan keluarga untuk mengungkap penyebab kematian itu. Saat ini, penyidik telah mengamankan barang bukti yaitu berupa bekas muntah-muntah Kopda Muslimin. Polisi juga segera menyita alat komunikasi milik yang bersangkutan. Sebelumnya, Kopral 2 atau Kopda Muslimin diduga menjadi otak penembakan istri Rina Wulandari pada Senin siang 18 Juli 2022 saat korban baru pulang dari mengantar anaknya dari sekolah. Muslimin disebut menjanjikan uang 200 juta plus mobil Toyota Yaris kepada para pelaku penembakan. Agus Susanto, salah seorang pelaku penembakan istri TNI itu mengaku awalnya akan dibayar uang 200 juta. Namun, Agus meminta nominal yang lebih tinggi. Saya bilang kalau uang 200 juta tidak cukup, kata dia pada Rabu 27 Juli 2022. Kemudian, Muslimin menawarkan solusi kepada Agus dan kawan-kawannya untuk merampok rumahnya sebagai tambahan bayaran. Mereka dipersilahkan mengambil barang di rumahnya dengan pura-pura merampok. Namun, tawaran itu ditolak oleh Agus. Dia meminta tambahan bayaran berupa mobil. Mending langsung saja, uang 200 juta dan Toyota Yaris. Saya bilang begitu, kata Agus. Setelah menjalankan aksinya, pada Senin lalu, 18 Juli 2022, Muslimin memberikan uang 120 juta kepada mereka. Uang diserahkan oleh Muslimin di depan toko modern tak jauh dari Rumah Sakit Hermina Banyumanik, tempat korban dirawat. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Komisaris Besar Irwan Anwar mengatakan, uang yang dibayarkan kepada pelaku bukan milik Muslimin. Saat korban dirawat, Muslimin meminta uang 120 juta kepada mertuanya dengan alasan untuk membayar biaya rumah sakit. Uang tersebut ternyata digunakan Muslimin untuk membayar jasa yang mencelakai istrinya. Kemudian, Muslimin kembali meminta uang 90 juta. Dia berdalih masih ada kekurangan membayar biaya rumah sakit. Uang 90 juta itu digunakan untuk melarikan diri, ungkapnya. Selain Agus, polisi juga telah menangkap tersangka penembakan istri TNI di Semarang yaitu Sugiono yang bertindak sebagai eksekutor penembakan, Ponco Aji dan Supriyo. Kemudian Dwi Sulistyo, penyedia senjata, juga telah ditahan.